P3 atau tenaga honorer ini bisa mendaftar sesuai dengan jadwal. Ya, di tanggal terakhir 15 Januari 2025. Masih ada waktu 1 minggu. Bukan ini slide-nya, slide yang di belakang. Karena saya melengkapi yang disampaikan oleh Pak Mendagri dan Ibu Menpan tadi. Nah, tahapan seleksinya di 17 November sampai dengan 25 Januari 2025, seleksi tahap 2, ini perlu di blasting oleh para kepala daerah agar masyarakat memahami. Mengapa ini perlu diumumkan meluas? Karena dari sisi data, masih ada yang belum mendaftar di tahap 1, 333.916 tenaga honorer. Ini data konsolidasi per 6 Januari 2025. Bukan yang ini, Dek, yang di depan tadi. Tolong diikuti yang saya sampaikan, tim operator, sehingga yang mendengarkan tidak keliru menangkap datanya. Data yang di awal statistik non-ASN per 6 Januari 2025. Nah, yang di sini. Kita perlu mengumumkan secara luas, karena masih ada yang belum mendaftar di tahap 2, itu dari target ada 222.968 atau 66% dari target. Namun semoga dengan pengumuman kita yang luas, calon peserta kita ini bisa mendaftar, dan kalau memang sudah tidak mau mendaftar, coba dicari tahu sudah bekerja di mana. Karena juga bisa jadi ada hambatan, mereka tidak mendaftar sehingga formasinya tidak terpenuhi. Agar para peserta kita nanti bisa lulus, ini harapan kita, dari teman-teman di BKN sudah mendata di tahap 1, penyebab tidak lulusnya ternyata banyak di seleksi administrasinya. Nah, ini perlu juga masing-masing kepala BKD membuat atau mengumumkan list ini agar tidak terulang. Mengapa mereka tidak lulus? Jadi secara teknis P3K tahap 1, ini Ibu dan Bapak ada 38.291 yang tidak lulus, dan 10 besar penyebab tidak lulusnya ternyata di surat pengalaman kerja tidak sesuai persyaratan. Kemudian yang kedua, bukti pengalaman kerja di instansi yang tidak sesuai persyaratan, kolom yang kanan, alasan TMS yang warna biru. Kemudian sertifikat tambahan nilai P3K tidak diunggah. Bukti pengalaman kerja di instansi tidak sesuai dengan persyaratan. Kemudian terbanyak yang keenam, ijazahnya tidak sesuai dengan kualifikasinya. Kemudian surat pernyataan tidak sesuai dengan format yang dipersyaratkan. Kedelapan, dokumennya fotokopian, harus dokumen yang asli. Kemudian transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Dan yang ke-10, surat pengalaman kerja tidak diunggah. Nah, ini 10 besar penyebab gugur atau tidak lolos di administrasinya. Yang perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu semuanya, bahwa ini bisa jadi satu pendaftar alasan tidak memenuhi syaratnya lebih dari 1. Nah, kemudian yang TMS CPNS kemarin ada 8.843. Secara teknis ada 10, kami klasifikasikan 10 terbesar penyebab yang tidak lulus. Sama surat lamaran, yang kedua akreditasi perguruan tinggi, yang ketiga surat pernyataan tidak sesuai format yang dipersyaratkan, yang keempat ijazahnya tidak sesuai, kelima transkrip nilainya tidak sesuai dengan kualifikasinya, yang keenam dokumennya fotokopian, yang ketujuh surat pernyataan tidak pindah penempatan, tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, kemudian kedelapan KTP-nya tidak sesuai, ke-9 akreditasi perguruan tinggi, dan yang ke-10 surat pernyataannya tidak di-upload atau tidak diunggah. Ini Bapak dan Ibu semuanya, alasan-alasan teknis kami nanti dari BKN
akan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan Ibu Menpan RB. Demikian Bapak Menteri dari kami, Bu Menteri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor Zudan, Kepala Badan Pegawai Negara yang baru dilantik kemarin. Sebelumnya beliau adalah Dirjen Dukcapil Kemendagri, kemudian Sestama di Badan Nasional Pengelola Perbatasan, PJ Gubernur Sulawesi Barat dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Paham sekali dengan situasi di provinsi maupun kabupaten kota. Baik, kita ingin mendengar dari teman-teman, nggak mungkin kita mendengar semua. Mungkin dari Jawa Barat kalau masih ada Pak Bey, ada. Iya Pak Bey, terima kasih. Bisa Ya Pak, siapa? bisa monitor Pak ya? Iya. Bisa Pak. Jadi ini sesuai data slide tadi Pak ya. Iya Pak. Tenaga honorer yang terdata di tahun 2022 oleh BKN itu jumlahnya 27.417 di pemerintah Provinsi Jabar. Tapi pada waktu dibuka seleksi Kemenpan RB dan BKN yang didaftarkan oleh pemerintah provinsi tolong slide-nya ya, 4.064. Iya Pak. Hingga ada 23.353 yang selisih. Nah selisih ini apa kira-kira kenapa tidak didaftarkan? Apakah mungkin orangnya memang nggak ada atau anggaran yang tidak mencukupi, terus mau dikemanakan mereka kira-kira gitu? Baik Pak Menteri, terima kasih Pak. Silakan Pak, silakan. Pertama, ini kan gelombang pertama Pak ya, jadi kan jumlah pendaftar selisihnya 23.353 Pak. Nah yang solusi pertama kan mengikuti yang gelombang 2 Pak, P3K kedua Pak, gelombang 2 Pak. Itu pun hanya 7.000 formasi gelombang 2 ini masih sampai tanggal 12 Pak ya pendaftarannya Pak. Tanggal 15 itu pun tanggal sebetulnya Pak Bey. Iya Pak. Sebetulnya ditutup tanggal semula. Sebetulnya ditutup tanggal 7 kemarin. Iya Pak, ya diperpanjang Pak ya. Tapi ya saya Ibu Menpan diskusi dan kami dan saya ini perlu ada solusi. Kalau enggak nanti akan ramai nih gejolaknya di mereka-mereka yang nggak didaftaran itu akan ribut. Betul Pak. Ini pun yang sehingga kami mengusulkan kepada Ibu Menpan, Bu, bisa nggak perpanjang kita Zoom meeting, setelah itu kita perpanjang seminggu. Jadi sebetulnya kalau saya lihat jawaban dari Pak Bey, mohon maaf, ya, Pak, itu sebetulnya bukan solusi yang sudah direncanakan. Karena sebetulnya sudah ditutup tanggal 7. Ya, tapi untung ada perpanjangan dari Ibu Menpan RB. Nah ini sepertinya mungkin di bawah nggak ngasih puding kepada Bapak nih Pak. Tentang potensi gejolaknya ini, situasi ini. Karena kesibukan yang lain. Jadi solusinya Bapak mau daftarkan, tapi kenapa 7.000 Pak, bukan 23.000? Ini kan yang diperkenakan untuk PPK ke tahap 2 itu kan yang boleh mendaftar kembali kan Pak. Nah mereka mendaftar kembali hanya 7.000 Pak. Dari 23.000 itu Pak. Yang mendaftarkan kembali juga hanya 7.000 Pak. Ya, saya mungkin tidak semua. Mohon penjelasan kepada Ibu Menpan, apakah 23.393 ini mandatori wajib mereka untuk didaftarkan oleh Pemda atau memang tidak harus 23.000 Bu? Jadi Pak, 23.000 itu adalah data yang disampaikan kepada BKN. Dan itu sudah menjadi komitmen antara pemerintah untuk bisa menyelesaikan. Jadi 23 itu diselesaikan statusnya. Nah, jadi seharusnya kemarin Jawa Barat itu mengusulkannya ya sejumlah data yang ada di BKN, yaitu 23.353 seharusnya. Kalau memang komitmennya untuk menyelesaikan honorer. Tapi yang diusulkan kan hanya 4.060. Ya, begitu. Nah, jadi nanti kalau memang seharusnya sih memang 23.000 seperti itu. 23.353. Nah, jangan sampai nanti yang kalau misalnya Bapak sisanya kan 19.000 ya, betul.
19.000-nya tidak itu. Nah, itu nanti larinya ke kami, Pak. Padahal kan Bapak yang mendaftar, ya Bapak kan yang meng-hire begitu. Nah, itu Ya. semuanya sudah ramai dan ini tentunya secara politis tidak ini. Nah, oleh karena itu, Pak, kemarin dengan Permenpan dengan surat kami untuk supaya yang sisanya itu untuk bisa dimasukkan dengan kebijakan paruh waktu misalnya dengan menggunakan Ya, ya, betul. sebagaimana yang ada sekarang tetap digaji begitu. Tapi nanti yang penting mereka suruh daftar dulu aja supaya nanti ada data di BKN sebagai paruh waktu. Demikian Pak Menteri.